setelah Najah lahir menginjak usia 4 bulan, Najah ini memang sering nangis hampir tiap malam. Itu selepas ba'da isya itu nangis sampai jam 12, habis jam 1 kadang-kadang, setiap malam. Nah, kondisi ini yang buat kami selaku orang tua ini sudah, kalau ke dokter sudah hampir tiap hari ke dokter. Kita tanya ini orang-orang tua kita, kenapa kok Najah sampai seperti ini? Ya salah satu cara kami itu kami coba ngaji, ngaji dekat Najah gitu. Alhamdulillah dengan kami ngaji itu Najah bisa lebih tenang, lebih, yang tadinya nangisnya luar biasa jadi bisa lebih kalem gitu. Proses ini terjadi sampai usia Najah hampir 9 bulan. Dan ada satu permasalahan lagi yang ketika Najah dalam proses tumbuh kembangnya itu kok tidak seperti anak-anak yang lain yang bisa melakukan aktivitas sebagaimana anak seusianya pada waktu itu. Ternyata setelah kami kan masih bingung, Pak Ustadz, kami masih bingung. Kami tanya ke dokter spesialis pun jawabannya hanya Najah kondisinya delay, hanya terlambat. Hanya untuk ukuran seusianya dia harus bisa begini, Najah belum bisa ngapa-ngapain, hanya bisa berbalik guring kiri guring kanan saja. Nah, belakangan kami tahu ternyata nangisnya Najah itu tidak lepas dari bawaan yang namanya cerebral palsy itu. Cerebral palsy kalau dalam bahasa Indonesia itu lumpuh otak. Allah. Ternyata Najah ini di usianya yang ke-9 tahun itu Maya, 9 tahun itu divonis memang ternyata Najah lumpuh otak. Ya mungkin siapapun orang tua yang mendengar kondisi anaknya pada waktu itu, aduh, tidak bisa kami gambarkan bagaimana perasaan kami pada waktu itu. Selanjutnya setelah Najah dikatakan seperti itu, kami berpikir bagaimana sudah mungkin kita tidak perlu kami banyak nangis pada waktu itu, artinya tidak perlu banyak bersedih lah. Kami harus cari solusi bagaimana caranya. Ternyata ada 2 metodenya, metode pengobatan secara ini dan fisioterapi, dan lebih yang diminta itu untuk ke fisioterapinya. Jadi selama proses itu berlangsung, Najah ini memang dari proses nangisnya sampai dia kami melakukan pengobatan segala macam itu, memang Najah akrab dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran jadi salah satu penyebab mungkin qadarullah Ustadz ya. Kami ini sebenarnya memang juga dari keluarga yang kami berdua ini biasa-biasa saja lah, terus agamanya itu yang ngaji sekali seminggu pas yasinan saja. Jadi buka Al-Qur'annya juga kondisi tertentu yang tidak intens setiap hari setiap saat. Mohon maaf, kami dari keluarga yang biasa saja. Sampai kami ini cuman kalau masalah dengar Al-Qur'an ya sejak kondisi Najah divonis seperti itu, kami hanya di pikiran kami itu bagaimana menanamkan bagaimana supaya Najah ini dengar sesuatu yang baik-baik saja, dan apalagi selain Al-Quran yang lebih baik yang kami perdengarkan, dengan harapan terang pada waktu itu, dengan harapan syafaat Al-Quran ini bisa sedikit bisa memperbaiki kondisinya Najah, bisa lebih menyehatkan Najah. Alhamdulillah, ternyata apa yang didengar oleh Najah selama ini itu direkam di otaknya. Jadi mungkin Al-Quran murattal yang kami setelkan sejak usia masa kehamilan mamanya sampai dia Najah berumur 3,5 tahun pada waktu itu. Kita juga baru tahu umur Najah 3,5 tahun itu dia sudah bisa menghafal beberapa surat-surat pendek, dan itu adalah Najah pertama kali bisa bicara pada waktu itu. Najah pertama kali bisa bicara itu dia melanjutkan ayat kursi dari mamanya. Oh ya, mungkin ini ada sedikit yang terlupa. Selama proses masa kehamilan itu Ustaz, Najah kan
untuk menjaga kehamilan mamanya yang kemarin sempat keguguran itu. Kebetulan Najah ini punya paman yang jadi pengasuh pondok pesantren. Nah, khusus untuk pondok pesantren anak yatim yang kurang-kurang mampu. Dan itu yang kami minta, semoga doa-doa mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami minta dikumpulkan kita khatmul Quran malam itu. Itu ketika umur kehamilan mamanya Najah berusia 4 bulan waktu itu. Oh Allah. 4 bulan. Jadi waktu itu saya sempat mikir, ini kan pertama kali roh itu dihidupkan umur 4 bulan, jadi jangan kita ambil 7 bulan lah. Itu pikiran saya pada waktu itu. Biasanya kan 7 bulanan kan, jadi ini insya Allah lah, mudah-mudahan saja yang pertama kali ini ya sudah 4 bulan saja lah. Coba minta tolong Kak, nanti kita kumpul di madrasah, di sekolah, sama santri-santrinya, kita baca, kita khataman Quran. Oh iya, akhirnya air yang dibacakan, ayat suci Quran itu yang diminum sama mamanya Najah selama proses kehamilan. Alhamdulillah. Ya mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit sama mamanya Najah. Oke Ibu, mungkin bagaimana Ibu perasaannya ketika mendengar bahwasanya Najah itu divonis mempunyai keterbatasan itu Bu ya. Mungkin Ibu pada saat itu mengalami down, putus asa dan mungkin sedih, sehingga inspirasi Ibu, kemudian apa yang membuat Ibu naik lagi, semangat lagi, sehingga Ibu mampu mendidik Najah di dalam keterbatasannya seperti itu menjadi penghafal Quran. Kira-kira bagaimana Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sampai di sini juga atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Sesuai niat kita untuk berbagi cerita bagaimana Najah sampai menjadi penghafal Al-Qur'an. Ini mungkin perlu ya, saya ceritakan sedikit bagaimana saya terhadap Najah. Jadi saya ini sampai detik ini pun melihat Najah dengan kondisi seperti ini, mungkin sudah dari Allah yang beri saya perasaan seperti saya tidak pernah lihat dia berbeda dari sejak dia lahir. Dan saya dalam hati paling dalam tidak pernah merasa malu, tidak pernah merasa Allah kenapa kasih saya seperti ini. Yang ada di hati saya hanya bersyukur. Saya tidak pernah malu, saya nggak pernah merasa capek. Ini Allah sudah titipkan seperti ini. Ya itu aja dalam pikiran saya. Sampai saya sering bertanya sama papanya Najah, ini kenapa saya punya perasaan seperti ini? Saya apa kurang bersabar? Saya kok tidak merasa sedih yang berkepanjangan, meratapi nasib. Saya lihat Najah itu biasa aja, gak kurang satu apapun, gak pernah. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana supaya Najah bisa seperti teman-temannya. Semampu saya, apapun yang adiknya atau orang lain lakukan itu saya akan lakukan untuk Najah gitu. Misalnya dia main kemana itu ikut, main apapun gitu. Sebisa saya bantu, saya bantu. Saya tidak pernah merasa malu karena ini ciptaan Allah, dititipkan ke kami, terutama kami sebagai orang tuanya. Nah, dari sejak lahir, ini juga mungkin peran keluarga. Jadi waktu Najah lahir kritis, ya kritis dengan berat badan 1,8 kg. Dia dilarikan ke rumah sakit. Jadi ketika itu saya di klinik bersalin, tidak tahu kondisi real Najah seperti apa. Keluarga dan orang-orang terdekat saya, saudara-saudara, bapak gitu, dan papanya Najah ceritanya bagus-bagus. Ma, anak kita sehat, seperti anak umur 9 bulan, ganteng, hidungnya mancung. Jadi di dalam pikiran saya itu pengen ketemu, lihat anaknya ya normal seperti biasa, jadi tidak pernah terbesit sedikit pun. Nah, jadi kata-kata motivasi seperti itu dari keluarga ternyata luar biasa. Itu kayak dalam doa, ya Allah pengen ketemu anak saya yang ganteng, yang hidungnya mancung, yang gemuk gitu kan. Jadi saya senang sekali di klinik itu, pengen cepat sembuh gitu.
Pak gimana Pak gitu, alhamdulillah sehat mah, ini aktif gitu kan. Jadi saya gitu, akhirnya saya pengen cepet-cepet sembuh, akhirnya sembuh gitu dalam 2 hari ya. Karena kebetulan waktu itu kan sesar. Iya beda kan, beda klinik, saya di klinik persalinan aja dilarikan ke rumah sakit, ke NICU gitu. Ya itu tadi ternyata pikiran positif kita sebagai ibu itu bisa jadi obat juga untuk anak-anak. Ya jadi saya berharap bertemu dengan bayi besar, sehat, seperti yang diciptakan sama keluarga gitu. Nah pas sudah mau ke ruang NICU, itu saya lihat ada kepanikan. Ini muka papanya Naja, dari saudara-saudara saya, dari orang tua saya kok saling dorong-dorong gitu. Itu dia, kenapa gitu kan. Ternyata mereka takut saya melihat Naja. Dengan kondisi dia dibalut sama apa itu kabel-kabel alat bantu pernapasan yang kalau kita lihat sebagai ibu tuh nggak tega lihat. Jadi napasnya itu di dadanya tuh sudah kayak kalau kita taruhkan air itu tuh airnya nggak akan tumpah. Jadi dadanya cekung sekali karena pari-parinya tuh nggak bisa memompa oksigen. Jadi nggak bisa bernapas. Jadi suaranya seperti anak kucing kalau nangis. Nggak ada suara seperti bayi gitu. Nah pas sudah mendekati situ udah kelihatan sudah pada saling dorong, itu dia. Nah, saya belum curiga ini kenapa gitu kan. Nah pas sudah masuk ke ruang NICU ada beberapa bayi di situ, ada yang gemuk-gemuk cuman disinari. Nah ada satu itu tapi saya nggak lihat, yang satu di inkubator yang banyak kabel saya nggak lihat karena di pikiran saya dia besar kan seperti yang lain. Jadi saya nggak lihat itu, saya lihat ada bayi yang lagi nangis tapi perempuan yang mana, oh paling yang itu gitu. Jadi nggak tahu kalau yang lagi kritis, yang lagi banyak kabel itu Naja gitu. Saya tanya, Pak yang mana? Yang itu gitu. Nah pas lihat gitu dia nangis Pak ya. Langsung pas saya mendekat itu di inkubatornya tuh dia nangis keras sekali. Nah itu mungkin pertama kali Naja nangis seperti bayi. Sebelumnya seperti anak kucing. Suaranya nggak bisa keluar, tapi pas sudah itu keras nangisnya gitu. Nah yang kedua itu setelah nangis terus kan saya tungguin, saya nggak mau pulang, saya tungguin di rumah sakit, nangis terus. Nah saya tahu kayak merasa gitu kayak ada ikatan batin, ini anak saya lapar gitu kan. Sampai saya mau kasih ASI waktu itu dokter tidak mengizinkan, nggak boleh Bu, ini lambungnya masih kotor, kita masih bersihkan gitu. Tapi dia lapar, jadi saya sama papanya ngomong ke dokter kalau kita mau berikan ASI dengan harapan juga ASI itu kan salah satu obat. Ya salah satu obat untuk bayi yang makanan terbaik lah gitu. Nah sejak dikasih ASI itu Naja berangsur membaik seperti itu Pak Ustaz. Sungguh sangat luar biasa kisah dari Naja ini ya Ibu ya. Naja, hafalannya sudah berapa juz nak? 30 juz. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Naja menghafal Al-Quran dari usia berapa tahun? Dari berapa? Lupa Naja. Kalau ditanya ini lupa, tapi insya Allah kalau hafalan mungkin insya Allah tidak. Ya, jadi kalau ditanya dia agak lambat ini respon, tapi kalau udah berapa Dek? Dari sejak mama hamilin aja terus aja. Terus mama lahirin aja terus aja dengerin dah tuh. Oh, jadi murotalnya itu kedengaran sampai ke perut gitu Naja ya. Allahu Akbar. Naja, katanya sudah hafal 30 juz ya. Boleh dites dah kira-kira Naja. Ustadz mungkin Ustadz Anfa bisa mengetes Naja yang katanya dari mulai perut katanya mulai menghafal itu tilawatul Quran. Mulai ngafalin di perut, Masya Allah. Coba dilanjutkan ya Naja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat Barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu
فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Masya Allah. Betul Ustaz? Betul. Masya Allah. Allah. Ayat berapa ini Najah? Surat apa dulu? Nggih. A'raf. Masya Al-A'raf. Al-A'raf. Ayat 96. Hamilan 96. Betul Ustaz? Betul. Masya Allah. Ayat berapa Najah? Halaman 163. Masya Allah. Saya Ustaz? Saya juga nggak tahu halamannya. Saya kira Ustaz sama seperti Najah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Najah, kira-kira tujuan Najah menghafal Quran apa? Karena Al-Quran yang akan menolong kita. Allah. Syah takbir dulu. Allah Akbar. Ketika Najah ditanya usia berapa menghafal Quran, itu masih mikir-mikir Bu ya. Tapi ketika ditanya mengenai ayat Al-Quran, Allahu Akbar, ini adalah ilahi mukjizat Al-Quran, Allahu Akbar. Kira-kira Bu, mungkin cerita awal Najah menghafal Quran itu bagaimana? Apakah ada kisah tersendiri sehingga Najah bisa menghafal Quran? Iya itu tadi proses mendengarnya itu sebenarnya nggak yang intens sekali, nggak yang 24 jam. Itu Najah mulai, nah itu pertama kali panjang kalimat yang dia ucapkan itu ayat kursi. Sebelumnya belum bisa, cuma bilang mama, maem, itu, ini, balon, nah, cuma kata-kata satu kata. Tapi ketika saya sering bacakan ayat kursi sebelum tidur, bacakan ayat kursi. Tapi waktu bacakan ayat kursi kok niatnya supaya Najah hafal. Ya, ayat kursi itu supaya Najah hafal. Nah, pas sering dibacakan kira-kira 1 minggu apa bacakan gitu, tiba-tiba Najah bisa. Yaitu dia langsung Allahu la ilaha illa gitu, bagus bacaannya. Nggak ada ini, bagus. Ya itu alhamdulillah senang sekali karena pasti kalau dia bisa membaca kalimat ayat-ayat suci Al-Quran panjang nanti kan bisa bicaranya ngomongnya bisa gitu. Itu pertama kali yang alhamdulillah gitu Najah nanti akan bisa bicara gitu. Setelah itu sering saya bacakan surat-surat pendek yang saya bisa sampai hafal semua. Nah saya nggak punya lagi stok surat pendek yang saya hafal, jadi berhenti gitu kan. Nah itu salahnya saya, kenapa nggak waktu itu langsung ditekunin gitu. Jadi ayat surat yang pertama dihafal tuh ayat kursi ya Najah ya. Boleh kakak dengarkan Mbak Najah baca surat ayat kursi? Insyaallah. Coba masih ingat insyaallah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Masya Allah. Jadi ayat kursi ini Ibunda setiap malam dibacakan terus kepada Najah, sehingga karena seringnya didengarkan oleh Najah,
maka ayat yang pertama dihafal oleh Najah adalah ayat kursi. Mungkin ini bisa ibu-ibu contoh, bapak-bapak contoh yang sudah menikah, apalagi yang putranya masih bayi, masih balita, agar bisa meniru apa yang telah dicontohkan oleh Bunda Najah, sehingga lafal Al-Quran yang pertama kali dikeluarkan adalah ayat kursi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayahanda dan ibunda, kami dengar Ananda Najah sampai bisa mengartikan atau menerjemahkan yang dihafal. Sekarang lagi proses, dia senang mendengar terjemahan, dan Senang baru mulai Al-Baqarah aja ya, sampai Al-Baqarah. ayat berapa itu aja udah hafal. Sampai ayat Baru 111. 111. Ya, Allah. Al-Baqarah. Masya Allah. Itu artinya sudah dihafal sampai ayat 111 ibu ya? Ya, baru sampai segitu. Mungkin dari Belajar lagi. jamaah, dari teman-teman semuanya ada yang membacakan ayat Al-Baqarah dari ayat 101 sampai 111. Mungkin nanti di maksudnya di antara ayat 1 sampai ayat 111. Nanti mungkin Ananda Najah bisa mengartikannya. Seperti itu. Siapa kira-kira ya? Insya Allah. Atau Ustadz, monggo Ustadz, awal-awal surat Al-Baqarah bisa dibacakan lalu diartikan oleh Najah. Coba kami ingin mendengar terjemahan dari ayat yang akan dibacakan Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allahu Akbar. Sahih Ustaz ya? Sahih. Allahu Akbar. Kalau ini apa Ustaznya? Allah. Ayat berapa itu? 30. 30. Surat apa ada itu? Al-Baqarah. Kalau halamannya? Halaman 6. Halaman. Sahih Ustaz. Ustaznya juga ternyata tidak seperti luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sebuah pertanyaan untuk kita semuanya. Siapa sebenarnya yang memiliki keterbatasan itu? Apakah Najah atau kita? Secara lahiriah memang Najah memiliki keterbatasan. Tapi dengan keterbatasannya itu ternyata membalikan keadaan. Kita yang seharusnya tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesempurnaan, yang diberikan kesehatan fisik, tetapi kita banyak melalaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Masya Allah, luar biasa. Najah yang begitu keterbatasannya bisa menghafal Al-Quran, suratnya, halamannya, ayatnya, sampai artinya beliau bisa menerjemahkannya. Ini adalah sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Sehingga mungkin ayah bunda, ini adalah sebuah pertanyaan besar untuk kita semuanya. Kira-kira apa sih trik metode menghafal Najah? Di keterbatasannya ini bisa menghafal sungguh sangat luar biasa, mengalahkan kita-kita yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama Bunda seperti para penghafal Quran lainnya? Cara menghafal Najah
Mungkin bisa dijawab, kemudian bisa menginspirasi kita semuanya. Kami persilahkan kepada ayah atau bundanya. Kalau dari metodenya mungkin Ustadz ya, metode yang kami terapkan di Najah ini, karena Najah ini kan bersifat, iya saya. Insya Allah langsung dijawab oleh Najwa ini ya. Karena dia mendengar. Najah ini kan tipenya auditori, Ustadz ya. Jadi dia itu belum bisa baca, sampai sekarang belum bisa baca. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Najah ini belum bisa baca, belum bisa nulis, tapi dia bisa mendengar. Artinya dari capture per halaman itu dia dengar dari mendengar itu. Mungkin itu yang buat dia kadang-kadang proses mengingat sesuatu itu kadang-kadang diem, itu mungkin itu yang diingat ya sama Najah, ini halaman sekian. Terus terang kalau masalah halaman juga kami juga tidak pernah mengajarkan ini posisinya di mana, kami juga terus terang heran juga dari mana dia tahu itu ya. Pak, ya? Dari mana dia tuh, karena setelah saya lihat di dalam Quran itu kan kadang-kadang satu ayat yang paling atas itu bisa jadi sepertiga halaman. Okay. Kan kebanyakan memang 1 sampai 2 baris kan. Cuman Najah coba bacakan ayat pertama aja. Jadi dia baca sampai kadang-kadang kalau yang ini tuh bisa sampai sepertiga, malah setengah halaman kan. Yeah. Itu di sana banyak wakaf. Cuman saya heran kok Najah bisa tahu dia ini tuh sampai satu ayatnya tuh sampai di sana berhentinya. Padahal di sana wakafnya banyak. Kenapa dia tidak berpikir bahwa di wakaf itu dia nganggap itu adalah satu ayat? Belum pernah lihat kan padahal. Nah itu yang saya juga sampai sekarang heran juga nih, anak dari mana taunya begitu. Dan cuman memang yang kami lihat metode ini terlepas dari metodenya Ustadz ya. Yang saya lihat, Masya Allah, ini anak ini memang luar biasa kecintaannya ke Al-Quran. Setiap apapun, malah sampai kita kan kadang-kadang terus terang kami ini hidup normal sebagaimana orang tua lainnya yang ngajak anaknya ya aja jalan-jalan, apalagi dengan kondisi Najah ini seneng main lah gitu, artinya dia kan agak kurang makan Ustaz. Jadi kalau Najah ini untuk jadi dia kita ajak makan ke warung tuh agak seneng, keluar itulah. Ya, jadi kalau kita mau ajak ke mall itu dia mintanya dengarnya itu Al-Quran terus. Jadi itu salah satu cara untuk mensiasati supaya Najah tuh ndak rewel. Di mall ini sudah kita kasih dengar Al-Quran, dia diam. Tapi kalau dia ndak dengar Al-Quran, aduh mau pulang, pasti mau pulang. Sedangkan kita mau beli kebutuhan apa untuk adiknya segala macam, dia kalau sudah minta pulang sudah ndak bisa sudah. Nah salah satu cara untuk ngakalinnya itu ya kita kasih itu rotal itu, jadi dia anteng gitu kan. Insyaallah. Gimana itu? Itu 30 juz diputarkan sekaligus, ayah apa per hari berapa halaman gitu atau berapa ayat gitu? Per halaman. Sehari sehalaman. Jadi dulu awalnya kan karena kita stylenya per surat. Ya. Cuman setelah itu supaya lebih fokus, salah satu gurunya tuh menyarankan, guru di sekolahnya Najah, supaya lebih fokus bunda, ayah, supaya Najah tuh dikasih ini saja per halaman saja. Ternyata nanti per hari itu dikasih 1 halaman. Itu langsung hafal ya? Iya alhamdulillah langsung hafal. Sehalaman sehari langsung bisa dihafal. Iya, dan alhamdulillah nanti kalau seandainya Najah bisa kuat, bisa ditambah lebih dari 1 halaman. Dan alhamdulillah memang Najah sudah dikasih kelebihan, selain karena memang satu yang bisa kita lihat, bisa kita ukur itu cintanya ke Al-Quran tuh yang luar biasa. Akhirnya sampai sehari itu Najah tuh bisa menghafalkan 4 halaman sehari. Dalam sehari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para mahasiswa sehari berapa halaman? 5 halaman. Kayaknya seminggu atau sebulan gitu. Insyaallah seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih dari mulai usia berapa tahun ayah? Tadi belum. Nah, Najah mulai bisa melafalkan Al-Qur'annya itu dari mulai usia berapa tahun Ibu?
Yang itu, yang untuk hafal 30 juznya. Nggih, mulai pertama bisa melafalkan tadi ayat kursi itu usia berapa tahun? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Umur 3 Inspirasi buat ibunda semuanya, ayahanda yang telah memiliki anak bisa diterapkan dari mulai dini sehingga mudah-mudahan usia 3 tahun setengah bisa seperti Najah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi dari mulai usia 3 tahun setengah sampai berapa tahun umurnya, Bu? Nah itu yang prosesnya apa namanya sempat tertunda. Jadi waktu dia Najah 3,5 tahun kan sudah mulai menghafal ayat-ayat pendek. Itu ayat-ayat yang saya hafal tanpa saya tambahkan dari murotal atau apa gitu. Nah pas umur 3,5 tahun kan saya sama papanya tinggal di beda kota. Saya di Solo untuk bawa Najah terapi, papa di Mataram gitu. Nah selama di Solo itu ketemu sama Mas Fajar, Mas Fajar yang penghafal Al-Quran dari Bandung. Itu kita satu tempat terapi sama Najah. Nah itu Mas Fajar sering mendengar speaker murotal sambil terapi, dia mendengar. Najah tanya, Mama apa yang didengar sama Mas Fajar itu gitu. Oh itu kayak musik box kecil tapi isinya apa namanya file-file Al-Quran. Jadi Mas Fajar bolak-balik. Nah Najah minta dibelikan itu. Itu pertama kali dia minta Najah mau kayak Mas Fajar gitu. Itu setelah di Solo saya belikan gitu. Terus saya perdengarkan juga pada saat terapi. Tapi tidak pernah tidak pernah di follow up. Najah udah hafal atau belum? Itu muter 30 juz aja itu murotal itu. Nah itu kurang efektif juga karena saya juga waktu itu belum diketuk hatinya sama Allah untuk menjadikan Najah penghafal Al-Quran gitu, berlalu aja gitu. Nah sampai ditelepon sama mamanya Fajar tuh 2014, katanya ini Fajar sudah hafal 30 juz. Nah mungkin di situ Allah mengetuk hati saya saat itu saya terima telepon mamanya Fajar, saya menangis, saya shock gitu. Kemana saya selama ini? Waktu itu saya belikan murotal, saya nggak rutin setelkan, sedangkan Mas Fajar juga yang kondisinya sama seperti Najah itu menghafal juga dengan mendengar gitu. Nah dari situ saya merasa ketinggalan satu langkah sama mamanya Fajar. Udah ini sekarang udah diniatkan gitu. Itu saya dengarkan terus di setel YouTube kan, cari-cari channel sendiri Najahnya itu bisa sampai hanya di juz 28. Ya itu kan satu surat itu masih pendek-pendek kan, Al-Haqqah, surat At-Tahrim masih satu kali cepet dihafal Najah. Habis itu udah bingung lagi sayanya, gimana ini ngajarin juz 1, juz 2, Al-Baqarah kan panjang sekali Nah itu juga tidak efektif kalau diperdengarkan satu surah itu kan saya belum tahu juga itu di speaker bisa disetting per halaman itu. Nah dari gurunya ada kok Bunda, ada speaker murotal yang kita bisa ulang per ayat bisa, per halaman bisa. Nah dari situ kakaknya dengan mama cerita. Nah dari situ dah mulai dari umur Najah 8 tahun mulai saya berniat gitu untuk lebih fokus lagi ke Najah gitu. Jadi per halaman ya, di per halaman, tapi 1 bulan 2 bulan itu per halaman tuh cepet gitu. Jadi dia dengar sebelum tidur beberapa kali, terus udah nanti sebelum bangun saya setelkan lagi tanpa Najah minta, pokoknya setel aja gitu. Nah nanti pulang sekolah tanya Najah hafal yang semalam didengar hafal mah gitu. Akhirnya saya simak betul. Nah itu 1 halaman itu hampir tidak ada salah kalau dia menghafal itu. Pas saya simak itu betul semua, cepet sekali. Makanya Najah 2 halaman aja ya, maksud saya biar dia ada salah lupa-lupa sedikit gitu kan, biar agak berat maksudnya gitu. Ya Najah ya gitu. Najah tambah lagi 1 halaman ya, iya Ma gitu. Udah kalau udah Najah udah ini udah saya ganti halaman yang berikutnya gitu. Udah begitu juga 2 halaman juga gitu. Alhamdulillah bisa, nggak ada salah juga gitu. 3 halaman aja ya, iya Ma, sampai 4 halaman gitu. Dan pernah juga waktu Najah ikut ke umroh sama saya sama papanya, ini yang saya juga kaget sebagai mamanya ya. Waktu itu kan perjalanan umroh kan padat jadwalnya gitu, jadi nggak sempat murojaah, tapi tetap saya setelkan. Jadi di pesawat
3 halaman, pesawat setel dulu, udah aja, udah saya ganti halaman lagi, udah aja, udah. Sampai di perjalanan 15 hari itu sekitar 2 juz saya setelkan berulang 1 hari. Sampai rumah, pasti ini tertunda hafalannya Najah. Saya bilang, ayo aja kita coba yang kemarin aja denger itu. Alhamdulillah 2 juz dihafal semua. Allah. Nah itu yang buat saya, ternyata dia rekam sama Najah gitu. Jadi walaupun dia nggak setor, jadi begini perasaan saya itu, kemarin tuh saya pokoknya harus setor hari ini. Kalau tahu gitu dirapel aja dalam hati kita kan gitu. Maksudnya artinya Najah mampu juga gitu merekam banyak, sekali duduk bisa dia setor gitu. Alhamdulillah. Nah itu mungkin karena Najah betul-betul kalau mendengar itu susah kita ajak ngobrol, jadi dengar gitu. Jadi betul-betul sama juga dengan terjemahannya, dia seperti kayak diceritakan sama. Kenapa Najah senang sekali sampai Najah kita mau rojaah dulu, nanti mama kita dengar dulu terjemahan ini gitu. Kenapa Najah senang? Karena diceritain gitu. Jadi dia mendengar cerita kisah-kisah. Ya seperti kisah-kisah, terus apa gitu. Terus ini juga banyak yang ditanyakan, mama apa namanya zolim? Ya pokoknya kata-kata gitu, aduh mamanya sebentar kita Google dulu gitu kan, cari di Google gitu kan. Nah itu jadi makanya saya, aduh gimana sampai saya carikan pondok ini gimana ini, karena dia pertanyaannya sudah apa yang sudah ada di terjemahan itu, ditanya mamanya kan tak bisa gitu kan. Itu ya seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi yang mengetes dari Ustadz Anfaul Ulum itu sudah biasa. Kami ingin mungkin dari para jamaah yang ingin langsung mengetes, semoga yang mengetes ini benar-benar dikaruniai anak seperti Najah atau bahkan lebih dari Najah kemampuannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada mungkin jamaah terlebih dahulu yang berada di depan maupun di belakang, insyaallah. Kalau tidak ada saya yang ngambil ini. Oke, Ustaz Aulia, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Masya Allah. Surat apa? At-Taubah Ayat 128. Masya Allah, betul nggak ya? Halaman berapa? Halamannya? Halaman 207. Masya Allah. Betul Ustaz. Dah, Masya Allah, luar biasa. Nah. Mungkin yang ikhwan sudah diwakili oleh mahasiswa kita. Saya ingin dari para jamaah ini yang mudah-mudahan semoga monggo bisa diangkat tangannya Ustaz. Allahu Akbar. Ini mahasiswa bukan Ustaz? Alhamdulillah jamaah. Ustaz suka begitu Ustaz. Bisa bertanya, dibacakan suratnya, bisa bertanya, melanjutkan juga silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها
تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sahih, insyaallah. Ustaznya hafal ini. Nggih. Mau tanya juga boleh? Nggih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Naza dan keluarga selalu diberikan Allah kesehatan walafiat dan keberkahan baik di dunia nanti pun di akhirat juga. Amin amin ya Allah. Pertanyaan Ana untuk orang tua, bagaimana cara menanamkan semangat untuk menghafal kepada Naza, kemudian kedisiplinan seperti apa yang ibu bapak terapkan pada Naza agar hafalannya terjaga. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda atau ayahandanya bisa menjawab pertanyaan dari jamaah kita. Mungkin kalau untuk Naja, Ustadz ya, Naja kan sudah memang alhamdulillah dikasih kelebihan berupa kecintaan yang luar biasa ke Al-Quran. Malah itu saya pikir memang benar-benar tanpa kami minta suruh pun juga Naja sudah memang minta begitu. Dan ini tapi metode-metode ini salah satu kami pikir juga sangat efektif. Pertama, memperdengarkan, terus saja kita perdengarkan, mungkin lama-lama insya Allah akan cinta juga lama-lama. Dan itu sudah kita buktikan ke adiknya. Jadi sering-sering memberikan atau memperdengarkan sesuatu yang memang yang buat dia nanti terpacu. Kebetulan adiknya Naja sebelumnya ini memang tidak pernah terus dia hanya mendengar kalau kakaknya ngaji saja, yang itu yang kita perdengarkan. Cuman kemarin pada waktu acara Hafiz Indonesia itu sempat kami ajak ke sana dengan harapan Naja supaya adiknya Naja ini bisa termotivasi lihat kakaknya. Jadi di acara sebelumnya itu dia hanya bisa surat-surat pendek saja, surat-surat di juz 30. Nah setelah itu kami ajak ke sana supaya dia mau nanti seperti kakaknya, karena kakaknya juga banyak yang sayang sama dia, banyak yang ini. Sempat dia nanya, Ma, kakak itu banyak yang ini ya? Iya, kalau kakak kan ya dijawab seperti itulah. Nah, adik juga kalau seperti itu nanti banyak yang ini. Oh gitu Ma ya, iya. Alhamdulillah pulang dari sana Ustaz, sekitar 1 bulanan tuh ya, sekitar 1 bulanan alhamdulillah dia bisa hafal 1 juz. Alhamdulillah. Nah mungkin dari sana mungkin kita bisa pacu anak-anak ini supaya paling tidak dia yang mutlak mungkin yang saya alami itu Ustaz ya, harus sering didengar. Kalau iya adiknya usia 7 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah meningkat ke juz 29 sekarang. Artinya dengan proses yang kurang lebih kita anggaplah 1 sampai 2 bulan, 2 bulan itulah paling tidak ada progres di sana. Itu salah satunya mungkin karena sering familiar didengar, jadi lebih cepat masuknya mungkin seperti itu. Alhamdulillah. Ini dari tadi yang bertanya dari jamaah ikhwan semuanya. Karena Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, jadi mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, kami ingin dari jamaah ibu-ibu, baik adik-adiknya, untuk bisa bertanya atau apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai hafalannya dan lain sebagainya, kami berikan 1 sesi mungkin. Mic-nya tolong. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Kami persilakan kepada ibunda yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan kepada ibunda, doa apa Bu yang selalu dipanjatkan untuk Naja?
Doa apa Pak? Ya kalau doa saya doa biasa aja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang saya rasakan itu yang sering ya mungkin apa ya, sholawat ya. Jadi setiap apapun yang saya lakukan untuk Najah saya niatkan lillahi ta'ala, karena Allah semua yang kita lakukan karena Allah, ridho Allah ya. Kita sampai saat ini pun Najah seperti ini itu kami seperti sebuah mimpi, tidak pernah terpikir sama sekali untuk membayangkan Najah menghafal Al-Quran 30 juz gitu. Banyak yang pengen cerita dengar inspirasi Najah, itu tidak pernah, itu semua Allah. Ketika ya, jadi yang pertama kali itu ya mungkin ini motivasi untuk ibu-ibu ya, yang sebagian besar bersama anak, terutama kalau bapak-bapak kan banyak kan sibuk cari kerja mungkin di luar. Ini ibu-ibu terutama. Ibu-ibu. Kalau kita niat anak kita jadi penghafal Al-Quran, itu yang pertama disiplin itu ibunya. Masya Allah. Bukan anaknya, ibunya dulu. Kenapa? Karena anak gak tahu apa itu Al-Quran, gak tahu pentingnya dia menghafal Al-Quran. Kalau kita udah baca sekarang, kita tanamkan baca sekarang ini, pokoknya ibunya yang harus cerewet. Memang harus pakai cerewet kalau anak mau menghafal Al-Quran. Gak bisa lemah lembut, ayo menghafal, anak gak mau, ya udah, gak bisa. Itu saya terapkan di adiknya Najah. Jadi Najah memang sudah beda ya, beda ini sama adiknya, udah beda metode. Adiknya normal ya, seperti anak yang lain, senang main game, senang sekali main game, disuruh berhenti main game ngamuk. Tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Metodenya beda. Itu metodenya kalau adiknya itu mau ditemenin, ayo menghafal Al-Quran, mama juga katanya gitu. Mama juga menghafal, ayo Eral murojaah, mama belum murojaah. Jadi maunya menghafal sama mamanya. Itu kan berat. Ya, tapi ya udah kita duduk aja, ya udah nanti Eral dulu baru mama gitu. Ya dia udah hafal 1 juz, saya baru berapa ayat gitu kan. Susah memang anak-anak. Nah, seperti itu. Duduk temeni anak-anak kita, terutama ibu-ibu ini, temeni dia. Dia mampu 1 ayat, 2 ayat, temenin gitu. Karena kalau kita suruh sendiri, ayo hafal ayat 1 sampai 9. Pas kita tinggal kerjaan yang lain, dia sudah kabur cari HP-nya. Kadang lagi main game. Tapi kalau kita duduk, terus kalau dia sudah hafal 1 surat, itu anak itu ya Allah senangnya luar biasa, bahagia dia, alhamdulillah, ye gitu, dia bisa menghafal 1 surat misalnya seperti. Jadi anak juga bahagia kalau sudah bisa menghafal surat gitu. Jadi memang waktu kita banyak, kita fokuskan anak kita gitu. Misalnya di jam berapa dia luangnya, dia freshnya jam berapa, misalnya jam 4 kah sore, temani 1 jam duduk untuk menambah hafalan. Menambah hafalan wajib, walaupun 1 ayat, menambah hafalan. Terus ini juga kalau yang bisa membaca itu efektif sekali kalau baca berulang-ulang. Kalau beda Najah kan mendengar, kalau belum bisa membaca. Jadi waktu mendengarnya itu waktu dia main-main. Jadi main-main didengerin, Eral ini dengar, sambil main game kita puterin murotalnya. Misalnya sekarang surat Al-Haqqah dihafalin, main game kita taruh aja speaker di telinganya itu. Walaupun dia main game, anak-anak kan sel sarafnya dia berkembang, walaupun nggak mendengar dia nempel itu ayat-ayat Al-Quran. Nah ketika nanti pas waktu saat dia proses hafalan, suruh baca, jangan suruh dihafal, baca dulu 20 kali per 1 ayat. Kenapa nggak dihafal? Nggak usah dihafal, nanti menghafal sendiri. Misalnya amma yatasaalun, amma itu 20 kali, tapi udah ya bisa, nggak apa-apa, lihat aja gitu. Jadi dia kan mengcapture lewat mata. Nah gitu, jadi dia nggak terasa menghafal. Jadi kita suruh jangan menghafal, baca aja 20 kali. Tapi dia hitung sampai 20 kali, mas sudah ya, udah lanjut ayat kedua. Nanti pas 10 ayat disuruh ulang, lancar semua. Karena dia mungkin melihat. Tadi saya suruh jangan dihafal, pokoknya lihat aja, amma per hurufnya dilihat, per huruf dilihat 20 kali, dibaca. Oh berarti nggak usah dihafal kan, nggak usah, nanti hafal sendiri.
Nah, dan kebetulan metode yang begini saya dapat dari mamanya Anissa yang hafiz 30 juz di RCTI. Nah, seperti itu. Nggak ada Mama Najah kita suruh anak Anissa ini menghafal gitu. Cuman satu hari itu baca berulang-ulang, baca satu ayat, baca terus gitu. Ketika dia sudah selesai, hafal itu anak, katanya gitu. Karena anak kecil itu kan masih bersih, enggak seperti kita. Otak tuh kotor sudah otaknya, dikit-dikit mikirin uang, dikit-dikit mikirin apa gitu kan. Kalau anak-anak enggak. Nah, itu mungkin ya, ini adik-adik juga bisa seperti itu, baca terus. Walaupun saya enggak penghafal Al-Quran kan, tapi saya punya Najah yang menghafal, jadi sedikit metodenya bisa di-share ya. Ya gitu aja mungkin, baca terus, dilihat gitu. Insya Allah nanti hafal sendiri gitu. Al-ummu madrasatul ula. Jadi yang paling utama itu adalah peran dari seorang ibu untuk bisa menjadikan anaknya menjadi anak generasi yang robbani. Kalau kita melihat Imam Syafi'i, kita melihat Ibnu At-Taimiyah, peran besar utamanya adalah dari orang tuanya, khususnya dari ibu. Ibu-ibu semuanya, monggo, tidak ada kata terlambat untuk bisa menjadikan putra putrinya menjadi soleha. Mari kita mulai dari sekarang. Mungkin ayah bunda di sini itu alhamdulillah di lingkungan penghafal Quran ada mahasiswa Sidki Aroma yang ditargetkan menjadi hafidhul Quran. Juga di sini ada pendidikan untuk anak-anak madrasah diniyah yang juga menghafal Quran. Dan juga para bapak ibu semuanya, mungkin ada sedikit nasihat dari ayah bunda sebelum ditutup acara ini. Kira-kira kita yang normal ini tidak bisa seperti Najah, sedangkan Najah yang penuh dengan keterbatasan bisa luar biasa. Mungkin nasihat ayah bunda bisa bermanfaat buat kita semuanya. Monggo. Kalau disuruh kasih nasihat, kita juga perlu dinasihati. Ini aja mungkin ya, motivasi. Motivasi nggih. Lillahi ta'ala, menghafal karena Allah. Ya, jangan kita niatkan menghafal ada embel pengen jadi begini, pengen apa. Lillahi ta'ala, Allah yang aturkan hidup kita nanti. Itu aja. Lillahi ta'ala, hanya Allah. Kita menjaga kalam Allah, nanti Allah akan membantu mengurus hidup kita. Itu yang saya rasakan ketika kita fokus ke Allah. Pokoknya Allah aja, niatkan Allah. Saya menghafal ini karena Allah, nanti Allah yang pilihkan jodoh misalnya ya, nanti Allah yang datangkan jodoh. Langsung ya, semangat niat bunda. Ya seperti itu. Niat menghafal karena Allah, bukan nanti mau terkenal kayak Muzamil ya. Suara imam bagus, boleh seperti itu, coba niatkan karena Allah. Nanti mungkin lebih dari Muzamil dikasih sama Allah ya. Yang penting niat karena Allah, kita maaf dan sungguh-sungguh. Seperti adik Najah, cintai Al-Quran dengan sungguh-sungguh, karena Najah bilang Quran akan menolong kita. Hanya Quran yang kita bawa gitu, selain amal-amalan yang lain ya. Mungkin itu saja, lillahi ta'ala, menghafalnya itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika dokter mengatakan bahwasanya Najah lumpuh otak, tidak bisa berbuat apa-apa, namun Allah berkata lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin mudah-mudahan dengan keadaannya Najah di sini dapat mengetuk hati kita semuanya, sehingga kita bisa lebih mencintai kepada Al-Quran. Karena hakikatnya, kaidahnya kehidupan itu, apabila kita selalu menempel berkaitan dengan Al-Quran, maka kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buktinya telah kita lihat di depan kita. Anda dan Najah bisa keliling Indonesia, juga mudah-mudahan bisa keliling dunia ayah bunda. Itu tidak lain adalah dengan karena berkahan dari Al-Quranul Karim. Mungkin forum kita pada pagi hari ini, karena Anda Najah lagi kurang sehat mungkin. Tadi malam katanya batuk-batuk ya. Genda. Sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Dilanjut sampai sore siap. Masya Allah. Mungkin insya Allah rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan sudah bisa kita pahami, bisa kita ambil hikmah dan imbrohnya. Semoga kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh-soleha dan diberikan keturunan yang soleh-soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Monggo Ustaz, mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan Ustaz? Apabila tidak ada, mungkin langsung doa. Dan sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Sidki Aroma
yang telah menyelenggarakan acara ini dengan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan penuh berkah. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi amal kebaikan kita semuanya. Mari kita dengarkan bersama doa penutup dari Ustadz Anfa'ul Ulum. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillah, sungguh majelis yang sungguh berbarokah. Sebelum kita berdoa, dari obrolan singkat yang berbarokah tadi, ada beberapa pelajaran yang banyak kita ambil. Di antaranya adalah saya teringat bahwa Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Allah yang mengeluarkan engkau dari perut ibundamu, enggak tahu apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, enggak bisa apa-apa. Tetapi kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a, yang pertama Allah jadikan, yang diaktifkan pertama kali adalah pendengaran, baru penglihatan, baru hati. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan kita saksikan bersama tadi mukjizat sam'a yang diaktifkan itu benar-benar terjadi, bahwa apabila nggak tahu apa-apa itu pertama kali diperdengarkan adalah Al-Quran, dan seterusnya akhirnya senang dengan Al-Quran, malah rewel kalau nggak dengar Al-Quran. Subhanallah. Juga pelajaran yang bisa saya ambil pribadi dari cerita ibunda dan ayahanda tadi, bahwa beneran ketika la'allakum tashkurun, ketika kita sudah bersyukur, kita diberi Allah, tetapi kita bersyukur Allah memberi A, B, C, D, F, G. Kelihatan seperti batu, ketika bersyukur batu itu menjadi permata, lebih indah dari permata. Kita diberi satu, kita bersyukur, Allah melipatkannya 10, 100 ribu hingga berjuta-juta. Itulah kehebatan dan keajaiban syukur. Oleh karena itu mari kita yang diberikan banyak kesempurnaan ini untuk banyak-banyak bersyukur, mengaktifkan segala indera, mengaktifkan segala nikmat untuk hanya taat kepada Allah, dan mengaktifkan ini semua fokus bagi mahasiswa untuk bisa fokus dalam menghafal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas sana wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tusahhila lana hifdzal Qur'an, salatan tusahhila lana tilawatal Qur'an, salatan tusahhila lana amalal Qur'an, warzuqna al-amala bihi warzuqna bihi ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma ja'alna wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa tullabana wa talibatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khairi wa ahli al-Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhairi wa ahli tughyan. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami, keluarga kami, istri kami, murid-murid kami, keturunan kami ahlul Quran, yakni ahlimu dan khassahmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami hati yang selalu bersyukur, berikan kami hati yang selalu bersyukur, berikan kami hati yang selalu bersyukur, hingga kami bisa memaksimalkan apa yang Engkau beri, dan kami bisa menjawab ketika besok di hari kiamat pertanggungjawaban kami terhadap apa yang telah Engkau beri. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami, keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru kami, zuriyah-zuriyah kami termasuk orang-orang yang baik, termasuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang penuh barokah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami sebagai moderator mohon undur diri. Ada khilaf dan kesalahannya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Setelah ini ada cendera mata dari kami ayah bunda. Semoga bisa menjadi kenang-kenangan terbaik buat Najah dan buat keluarga Najah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.